Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyita Diana dengan NIM 1914147P. Di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan makalah Enterprise Arsitektur dengan judul Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Sekolah dengan Metode Framework TOGAF. Studi kasus Pondok Pesantren Nurul Khaliq Batu Raja. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan presentasi sebagai berikut. Latar belakang. Pondok Pesantren Nurul Khaliq berada tepat di perbatasan antara Kabupaten Oku Timur dan Oku Selatan, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Khaliq, berdiri sejak 27 Juli 1999, yang beralamatkan di Desa Batu Raja Bungin, Kecamatan Bungamayang. Salah satu faktor pendorong pemanfaatan sistem informasi dalam organisasi adalah semakin meningkatnya kebutuhan dalam fungsi bisnis yang dijalankan. Dampak dari itu semua, banyak organisasi yang saling berlomba untuk menerapkan sistem informasi dengan teknologi yang hanya memperhatikan kebutuhan sesaat dan memungkinkan penerapan sistem informasi yang saling tumpang tindih karena sistem dikembangkan masing-masing sehingga tidak terpadu dengan terintegrasi dengan baik. Salah satu penyebab utama dari ini semua adalah kurangnya perencanaan dan tanpa memikirkan kunci utama dalam proses pengembangan sistem informasi, yaitu perancangan. Perancangan sistem informasi yang baik harus melihat dari berbagai sudut pandang. Pengembangan sistem dimulai dari mendefinisikan arsitektur bisnis yang ada dalam organisasi, mendefinisikan arsitektur data yang akan digunakan, mendefinisikan arsitektur aplikasi yang akan dibangun, serta mendefinisikan arsitektur teknologi yang mendukung jalannya sistem informasi tersebut. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah sebuah framework yang banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. TOGAF ini digunakan untuk mengembangkan enterprise arsitektur, di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Hal inilah yang membedakan dengan framework enterprise arsitektur atau AI lain, misalnya framework Zahman. Salah satu kelebihan menggunakan framework TOGAF ini adalah karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. Adapun identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, bagaimana menyusun sebuah gambaran rencana secara jelas untuk penggunaan informasi di Pondok Pesantren Nurul Khaliq Batu Raja. Yang kedua, bagaimana merancang sistem informasi sekolah terpadu yang dapat digunakan sesuai kebutuhan Pondok Pesantren Nurul Khaliq. Dan yang ketiga, peluang serta rencana migrasi sistem informasi sekolah di Pondok Pesantren Nurul Khaliq Batu Raja. Adapun tujuan penelitian yaitu merancang arsitektur sistem informasi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan strategis Pondok Pesantren Nurul Khaliq Batu Raja. Dan yang kedua, dapat membantu dalam proses integrasi sistem informasi yang sudah ada dan dapat mendukung sistem informasi sekolah sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara menyeluruh. Adapun konsep dasar sistem informasi, terdapat beberapa macam pengertian sistem informasi menurut beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebetulan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasional organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi yang dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk menyajikan informasi. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan gabungan dari manusia, hardware, software
jaringan komunikasi dan data yang saling berinteraksi untuk menyimpan, mengumpulkan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Arsitektur interface. Arsitektur interface atau EI dapat didefinisikan sebagai sebuah blueprint yang menjelaskan bagaimana semua elemen TI dan manajemen bekerja bersama dalam satu kesatuan dan memberikan gambaran eksplisit mengenai hubungan antara proses manajemen dengan TI yang sekarang dan yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan enterprise, maka AI harus memberikan strategi yang kemungkinan organisasi mendukung keadaan yang sekarang dan juga bertindak sebagai roadmap menuju lingkungan yang ditargetkan. TOGAF. TOGAF dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya, TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, namun pada perkembangan TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. UML, menurut Adi Nugroho, Unified Modeling Language adalah alat bantu analis serta perancangan perangkat lunak berbasis objek. Dalam buku karangan Probowo Widodo dan kawan-kawan mengemukakan bahwa UML singkatan dari Unified Modeling Language yang berarti bahasa permodelan standar. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa standar yang digunakan untuk menggambarkan, menspesifikasikan, membangun, dan mendokumentasikan sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data digunakan agar dapat membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dari Pondok Pesantren Nurul Khalid Batu Raja. Untuk mendapatkan kebenaran uraian materi, berikut adalah beberapa metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis. Yang pertama, metode observasi adalah metode yang dilakukan pengamatan dengan melihat langsung proses dan kegiatan pada Pondok Pesantren Nurul Khalid Batu Raja yang beralamatkan di perbatasan antara Kabupaten Oku Timur dan Kabupaten Oku Selatan. Yang kedua, metode wawancara. Metode ini dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Pondok Pesantren Nurul Khalid Batu Raja dengan cara berinteraksi langsung dengan kepala sekolah pondok pesantren, yakni dengan Ibu Desmawati. Dalam hal ini, mewawancarai dilakukan dengan pihak dianggap mengetahui dan menguasai seluk-beluk yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi. Adapun metode perancangan enterprise arsitektur, untuk perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM. Dalam permodelan ini, dimulai dari menerapkan TOGAF ADM adalah melakukan persiapan-persiapan, yaitu mengidentifikasi konteks arsitektur yang akan dikembangkan. Preliminary phase, tahapan pertama yaitu tahapan persiapan atau preliminary phase merupakan tahap awal persiapan perancangan enterprise arsitektur. Tahapan ini dilakukan untuk menghasilkan prinsip-prinsip arsitektur yang merupakan bagian dari kebijakan teknologi informasi yang akan mempengaruhi keseluruhan proses desain dan untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini berkomitmen untuk kesuksesan proses arsitektur. Application arsitektur. Tujuan arsitektur aplikasi adalah untuk mendefinisikan jenis-jenis utama dari sistem aplikasi yang penting untuk memproses data dan mendukung bisnis. Dan yang ketiga, migration planning. Pada tahapan migration planning atau perencanaan migrasi, ini akan dilakukan perencanaan migrasi untuk implementasi arsitektur aplikasi baru yang dibangun pada fase sebelumnya.
Pada tahapan fase perencanaan migrasi ini akan dilakukan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyusunan urutan proyek-proyek berdasarkan prioritas pengimplementasikan aplikasi. Dan yang kedua, menetapkan dan menggambarkan roadmap aplikasi pada sekolah Pondok Pesantren Nurul Khaliq Baturaja. Perancangan arsitektur, tahap persiapan. Langkah-langkah dalam tahap persiapan adalah ruang lingkup enterprise, konfirmasi pemerintah, dan dukungan framework. Menentukan tim arsitektur, menentukan framework arsitektur, melaksanakan tools arsitektur, dan prinsip-prinsip arsitektur. Tahap A, visi arsitektur. Langkah-langkah dalam tahap visi arsitektur adalah mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, dan penyusun visi arsitektur. Pendefinisian ruang lingkup adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Dan yang kedua, proses belajar mengajar, pengelepasan akademik, aktivitas pendukung, manajemen tata usaha, manajemen tata prasarana, pusat komputer dan bahasa, serta manajemen keuangan. Tahap B, arsitektur bisnis. Arsitektur bisnis yang akan diuraikan dalam laporan ini meliputi penentuan stakeholders pendidikan, proses bisnis organisasi, dan bagian hierarki fungsi. Berikut uraian proses bisnis Pondok Pesantren Nurul Khaliq adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, penerimaan peserta didik baru merupakan aktivitas utama yang memiliki ruang lingkup fungsi manajemen penerimaan peserta didik baru sampai. Yang ketiga, tahap C, arsitektur sistem informasi. Perancangan arsitektur data bertujuan untuk mendefinisikan kebutuhan data yang akan digunakan pada arsitektur aplikasi. Pendefinisian entitas berdasarkan pada fungsi bisnis yang telah didefinisikan menggunakan value chain. Berikut kandidat entitas yang diperoleh. Pertama, penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, proses belajar mengajar. Yang ketiga, pengelepasan akademik. Dan yang keempat, manajemen tata usaha. Kelima, manajemen sarana prasarana. Keenam, pusat komputer dan bahasa. Dan ketujuh, manajemen keuangan. Tahap selanjutnya yaitu arsitektur teknologi. Berdasarkan hasil pengkajian langsung terhadap kondisi teknologi saat ini, maka arsitektur teknologi yang diusulkan adalah sebagai berikut. Aliran informasi antara sistem aplikasi merupakan sebuah model yang menggambarkan proses transformasi informasi antara sistem aplikasi yang telah dirancang pada subbab arsitektur aplikasi. Aliran informasi antara lain sistem aplikasi. Selanjutnya, infrastruktur topologi. Berdasarkan kondisi existing, layanan jaringan yang akan diberikan berupa LAN, internet, basis data server, dan aplikasi server. Untuk layanan jaringan LAN digunakan oleh user sebagai sumber daya seperti printer dan pertukaran data. Internet digunakan untuk akses informasi dan komunikasi khususnya antar sekolah. Basis data server digunakan sebagai penyimpanan pengolahan data, PPDB, PBM, dan PA. Aplikasi server dialokasikan untuk kepentingan penyimpanan aplikasi yang diperlakukan sebanyak 21 aplikasi yang telah dijelaskan pada subbab berikutnya. Adapun kesimpulan dari materi ini, berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, di dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, menggambarkan PPDB belum memiliki perencanaan arsitektur interface dan teknologi informasi. Oleh karena itu, penelitian ini membuat suatu perencanaan arsitektur dan teknologi informasi menggunakan framework TOGAP 9 agar dapat menyelaraskan strategi aktivitas dan strategi sistem informasi. Perencanaan arsitektur interface dan teknologi informasi berupa blueprint atau cetak biru dari arsitektur utama pada TOGAP, yaitu arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Yang kedua, pada fakta di lapangan, PPDB belum memanfaatkan sistem informasi secara maksimal untuk membantu aktivitas di sana. Seperti untuk pengolahan data, PPDB hanya mengandalkan Microsoft Office untuk membantu aktivitas pengolahan data. Oleh karena itu, pada perencanaan arsitektur interface dan teknologi informasi akan dirancang arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi untuk memaksimalkan penggunaan sistem informasi dengan cara mengotomatisasi sistem. Dapat menggunakan aplikasi yang saling berintegrasi pada setiap subbagian. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka ada beberapa saran agar pengembangan penelitian ini di kemudian hari menjadi lebih baik, yaitu pada penelitian selanjutnya, fase-fase TOGAP ADM perlu dilanjutkan sampai fase tata kelola teknologi informasi dan fase manajemen perubahan agar pengimplementasian arsitektur pada perusahaan menjadi lebih mudah. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.